Abi pun, perkenalkan nama saya Heni Febriana Nebaho dengan NPM 2012011114. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan video analisis kasus terkait konkursus yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konkursus dan apa-apa saja bentuk dari konkursus. Konkursus atau perbarengan tindak pidana merupakan istilah hukum pidana, yakni gabungan tindak pidana. Dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana, di mana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Bentuk-bentuk dari perbarengan atau konkursus sendiri pun dibagi menjadi 3, yaitu perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua adalah konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga adalah konkursus realis yang diatur dalam pasal 65 sampai 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kali ini saya akan menganalisis kasus mengenai pemerkosaan dan pencurian seorang residip di Provinsi Lampung Timur. Kasus ini terjadi kurang lebih sekitar 3 Mei tahun 2021. Dalam menganalisis kasus tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab, yaitu diantaranya mengenai delik apakah yang terjadi pada kasus tersebut, siapa sajakah pelaku dalam delik tersebut, dan bagaimana pemidanaannya pada pelaku tindak pidana tersebut. Pertanyaan pertama mengenai delik apakah yang terjadi dalam kasus tersebut. Sudah sangat jelas dalam kasus tersebut merupakan delik atau tindak pidana konkursus atau perbarengan. Mengapa? Karena pelaku telah melakukan gabungan tindak pidana, yaitu berupa pemerkosaan. Pelaku telah melakukan aksi pemerkosaan dan pencurian terhadap perempuan berinisial TN yang berusia 43 tahun yang merupakan korban. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa ini berawal saat korban diajak pergi oleh pelaku mengendarai sepeda motor. Kapolres Lampung Timur AKBP Wawan Setiawan mengatakan bahwa keduanya mampir di area perkebunan sawit di kawasan Labuan Ratu. Di sana, pelaku memaksa dan mengancam korban untuk memuaskan nafsu bejatnya. Usai dia melampiaskan nafsunya, pelaku pun membawa kabur tas korban yang berisikan 2 ponsel. Lalu pertanyaan mengenai siapakah pelaku dalam delik tersebut. Nah, dalam kasus ini, yang menjadi pelaku adalah seorang pria berinisial NE yang berusia 36 tahun. AKBP Wawan Setiawan mengatakan bahwa pria berinisial NE ini merupakan warga dari Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Dari penjelasan tadi, bahwa jelas delik atau tindak pidana dari kasus ini memang benar merupakan delik konkursus, karena dalam kasus tersebut pelaku telah melakukan tindak pidana gabungan, yaitu pemerkosaan dan pencurian. Setelah delik atau tindak pidana apakah yang terjadi dalam kasus dan siapa pelaku tindak pidana tersebut, barulah kita dapat menentukan pemidanaan apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Sebelumnya perlu diketahui sistem pidana dalam penjatuhan pidana. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai asas-asas pokok mengenai pemidanaan. Yang pertama adalah asas absorpsi. Asas absorpsi mengatakan apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka terhadap orang itu hanya dijatuhi satu pidana saja, yaitu
yaitu pidana terberat di antara pidana yang diancamkan dalam tindak pidana itu. Kedua adalah asas kumulasi, yaitu apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka tiap pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu semua dijatuhkan pada orang itu. Selanjutnya adalah asas absorpsi yang dipertajam, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana menurut pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dan yang terakhir adalah asas kumulasi terbatas. Ini diterapkan semua ketentuan pidana. Maksimum pidana tidak boleh lebih dari ancaman pidana terberat ditambah sepertiga. Kasus yang saya analisis merupakan contoh kasus bentuk konkursus idealis yang diatur dalam pasal 63 KUH pidana, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sehingga sistem pemberian pidana dalam kasus ini adalah menggunakan sistem absorpsi atau hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dari analisis saya terhadap kasus ini, pelaku telah melakukan dua delik sekaligus, yaitu pemerkosaan dan pencurian. Berdasarkan perbuatan pelaku tersebut, pelaku dapat diancam dua aturan pidana, yaitu pertama pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 dan pidana penjara 5 tahun menurut pasal 362. Sehingga jika menggunakan sistem absorpsi, maka pelaku dalam delik tersebut hanya dikenakan satu pidana yang terberat saja, yaitu pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 KUH pidana. Jikalau dihadapkan dengan pidana pokok yang sejenis dengan maksimal yang sama, maka diambillah yang mempunyai pidana tambahan yang lebih berat. Namun dalam pasal 63 ayat 2 mengandung adagium lex specialis derogat lex generalis. Maksudnya adalah hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga sistem absorpsi tidak berlaku jika ditemukan asas tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan tadi, jelas bahwa tersangka berinisial NE yang telah melakukan kejahatan pemerkosaan dan pencurian hanya dikenakan satu pidana yang terberat saja, yaitu pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 KUH pidana. Pasal 285 KUH pidana. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Baiklah, demikian analisis saya mengenai kasus terkait konkursus yang terjadi di Lampung Timur, yaitu kasus pemerkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh seorang residip yang berinisial NE yang merupakan warga Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya memohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.